are coming! We're gonna need a better ship. Found our ship! The whole shipyard, she's... Kaya! Usopp! I've served you these past 3 years. You're a great shot! Yeah, something great. I know him! You look familiar. Trying to do it right. You grew up. These are my friends. These are vicious pirates. You're in danger. Miss Kaya. It's time to stop! Run! The pirates are coming! The pirates are coming! 7 tahun lalu di desa Sirup, seorang bocah yang seharusnya berhidung panjang bernama Usopp sedang peringatkan warga tentang kedatangan bajak laut. Para warga yang ketakutan pun bergegas sembunyi di dalam rumah. Namun itu semua adalah rutinitas berbohong Usopp yang dia lakukan hingga beranjak dewasa. Pada akhirnya para warga pun tidak lagi percaya pada Usopp si pembohong. Pirates man the cannons! The great Captain Usopp will protect you. Pirates! The pirates are coming! Shin pindah ke Luffy dan para nakama, di mana Nami menolak kapalnya dipasang Jolly Roger busuk karya Luffy. Lagian, Nami merasa dia bukanlah krunya. Lalu Zoro bilang pada Nami bahwa toilet kapal bocor, padahal kapal tersebut tidak punya toilet. Ini artinya kapal mereka alami kebocoran yang sebabkan denden musi Nami rusak. Selain itu, mereka kini butuh kapal baru menggantikan kapal rusak Nami, jadi mereka putuskan bersandar ke pulau terdekat yakni Pulau Gecko. Pulau yang dikenal akan galangan kapalnya yang terletak di desa Sirup. Singkat waktu, mereka pun tiba di sana dan langsung menuju galangan kapal. Sadar nggak punya uang, Nami berniat mencuri kapal. Ide itu ditentang Luffy yang anggap kapal bajak laut adalah bagian dari kru, sehingga haruslah kapal yang punya chemistry sama mereka. Sebuah kapal jenis karavel dengan ornamen kepala domba telah menarik perhatian Luffy. Mendadak Usopp nongol dari atas kapal tersebut. Usopp yang kerja di galangan kapal sebagai pembersih kapal kenalkan spek karavel itu kepada Luffy. Merasa mendapat kapal yang sehati, Luffy info ke Nami dan Zoro bahwa mereka akan membeli kapal itu dari Usopp. Sebagai tukang bersih kapal, Usopp nggak punya hak menjual kapal. Tapi dia bisa kenalkan Luffy pada pemilik kapal bahkan seluruh galangan untuk bernegosiasi. Get down that rigging! If you're gonna sail under me. Koby dan Helmeppo kini adalah bagian dari marinir di kapal Garp. Helmeppo yang seorang kadet senior tampak ngomel sama Koby karena mengganti simpul tali yang udah dia ikat tadi. Koby ganti karena simpul Helmeppo dianggap gak kuat. Lalu Garp datang di tengah perdebatan mereka. Helmeppo pikir Koby bakal dimarah karena masalah simpul. Gak taunya Garp justru memuji kalian Koby bahkan mengundangnya ke kantor untuk bahas sesuatu. Rupanya Koby diajak bermain catur Jepang yang disebut Igo oleh Garp. Sebab ada sesuatu yang Garp lihat dalam diri Koby. Karena itu dia mau menguji Koby secara langsung lewat bermain Igo. Sempat kalah di awal, Garp minta Koby jangan banyak mikir untuk menajamkan insting perangnya. Setelah ikuti saran dari Garp, Koby pun menunjukkan keahlian terpendamnya dalam mengatur strategi. Waktu Garp nyaris kalah lagi, Helmeppo masuk sambil perlihatkan Jolly Roger busuk Luffy yang mereka temukan di kapal rusak. Tahu targetnya berada di pulau terdekat, Garp mengirim Koby ke sana untuk menangkap Luffy sebagai misi pertamanya. Di tempat lain, Buggy yang udah satukan kembali badannya didatangi seseorang. Atau lebih tepatnya seekor. Ini adalah Kurobi, si bajak laut manusia ikan yang datangi Buggy karena kaptennya yakni Arlong mau ketemu. Sebagai kapten bajak laut, Buggy tentu nggak mau diperintah-perintah orang lain. Karena itu dia coba melawan, namun Kurobi ternyata sangat kuat. Alright, what do you want? Muncullah Arlong, si kapten bajak laut manusia ikan dengan nilai buronan 20 juta beri. Arlong sangat benci manusia dan anggap ras manusia ikan berada di atas manusia. Sebagai bajak laut penguasa East Blue, dia datang untuk meminta upeti pada Buggy. Karena Buggy banyak alasan, Arlong berniat membunuhnya. Sebelum terjadi, Buggy cerita mengenai Luffy yang incar One Piece dan dituduh tidak menghormati Arlong. Arlong juga benci pada One Piece, karena itulah penyebab banyaknya manusia berlayar di lautan. Manfaatkan rasa benci itu, Buggy siap bantu Arlong mencari Luffy asal dia dibiarkan tetap hidup.
Dan sepertinya ide bagi itu disukai Arlong. Balik ke Luffy dan Nakama yang tiba di rumah pemilik galangan. Herannya, Usopp yang mengaku si pemilik adalah teman dekatnya bukan masuk dari pintu depan. Dia malah berputar untuk lewat jalan belakang. Apalagi waktu kedatangannya ke pergok koki dan ART rumah yakni Buci dan Sam, Usopp seakan tidak disukai. Usopp beralasan dia datang buat kasih kado ulta ke si pemilik bernama Kaya yang jatuh pada hari itu. Di momen itu, Kaya muncul bersama sang kepala pelayan bernama Klehador. Kaya adalah anak yang hidup dari warisan orang tuanya yang telah meninggal karena kecelakaan di laut. Semenjak kematian orang tuanya, Kaya alami sakit misterius hingga harus selalu dijaga ketat oleh Klehador. Klehador yang punya kebiasaan benarkan kacamata pakai telapak ini nggak suka dengan kedatangan Usopp dan berniat mengusirnya. Namun, Kaya melarang Klehador karena mau dengar kisah petualangan Usopp. Di mana hari itu dia mengaku membawa krunya yang tak lain Luffy and the Gang. Berhubung hari itu ulta Kaya, Klehador pun izinkan Usopp dan lainnya buat tinggal dan makan bersama. Lalu Usopp datangi Kaya di dalam rumah buat ceritakan petualangannya. Dia yang mengaku sebagai kapten bajak laut ini memberi sebuah hadiah mutiara besar ke Kaya. Dia klaim harus menghadapi seekor ikan mas raksasa untuk dapatin mutiara tersebut. Saking besarnya ikan itu, kotorannya sampai dipikir Usopp adalah daratan. Di tengah keseruan cerita Usopp, Kaya mengalami batuk-batuk dan hanya bisa diredakan dengan minum teh khusus berwarna biru. Selain teh, kisah petualangan Usopp juga adalah pelipur laranya dalam menghadapi sakit. Biarpun Kaya tahu selama ini kisah Usopp adalah kebohongan semata. Di lain sisi, Nami lagi mencoba pakaian buat hadiri makan malam bersama Kaya. Sayangnya, dia tanya pendapat mengenai pakaian kedua manusia terkutuk yang gak ngerti selera fashion. Di sini selain Zoro cerita mengenai Klehador yang sepertinya dia kenal di suatu tempat, Luffy dan Nami juga bertaruh mengenai kapal domba tadi. Luffy yakin bisa yakinkan Kaya buat ngasih kapal itu ke mereka secara cuma-cuma. Seandainya dia gagal, Nami boleh mencuri kapal sesuai ide awal tadi. Shin pindah ke Kaya yang lagi bareng Klehador. Alasan Klehador begitu menjaga Kaya adalah karena merasa utang budi kepada orang tuanya. Sebab mereka lah yang membawanya kalah Klehador tidak punya apa-apa. Jadi dia nggak bakal biarkan apapun terjadi pada Kaya. Namun itu semua hanyalah topeng. Buci dan Sam ternyata adalah kaki tangan Klehador. Untuk makan malam nanti, Buci siapkan sup berwarna biru yang ternyata mengandung racun. Singkat cerita, pesta ulta Kaya dimulai, di mana Nami lagi mendekatkan diri dengan Mary sang pengacara keluarga Kaya yang mengurus semua masalah keuangan perusahaan. Gold Digger Detective. Gak lama muncullah si empunya pesta dalam balutan gaun yang ya biasa aja sebenarnya. Dia pun disambut oleh Mary yang hendak membahas masalah pengalihan galangan. Sebab di ulta ke-18 ini secara sah semua warisan perusahaan akan jatuh ke tangan Kaya. Di kesempatan itu juga lah Zoro bilang kalau Klehador mirip seseorang yang dibantah sang kepala pelayan karena dia nggak kenal Zoro. Setelah itu mereka pun pindah ke ruang makan di mana adegan makan Luffy diperlihatkan. Saat semua menikmati makanan enak, Kaya cuma bisa makan sup biru yang dipersiapkan Klehador. Tanpa buang waktu, Usopp sampaikan kalau ada yang Luffy mau bahas sama Kaya. Dengan penuh semangat, Luffy kenalkan dirinya adalah seorang bajak laut tanpa pikirkan konsekuensi. Saking semangatnya dia sampai naik ke atas meja sambil cerita impiannya mencari One Piece serta keinginannya memiliki kapal domba tadi. Belum dapat jawaban dari Kaya, Klehador keburu mengusir para tamu dari rumah karena kelakuan Luffy. Namun, Kaya kembali memohon untuk biarkan mereka menginap malam itu. Mau nggak mau, Klehador pun izinkan dengan syarat besok pagi mereka harus segera pergi. Singkat cerita, di gudang penyimpanan anggur, Mary dikejutkan kemunculan Klehador. Mary sendiri lagi tunggu Kaya untuk membahas masalah peralihan perusahaan ke nama Klehador. Sebab Mary mencium sesuatu yang tidak lazim dari gagasan tersebut. Waktu Mary balik badan menuju kamar Kaya, ibarat memakai flicker, Klehador udah di hadapannya lagi. Rupanya benar, Klehador nge-cheat flicker tanpa cooldown jadi dia bisa pindah tempat dengan sangat cepat. Lalu dia pun memfatality Mary agar tidak jadi penghalang bagi rencananya. Ini alasan Klehador selalu benarkan kacamata pakai telapak. Soalnya jarinya pisau semua. Luffy yang lagi cari makanan ketemu sama Zoro yang lagi cari minum. Berhubung cocok, mereka pun menuju dapur. Beda sama mereka, Nami bukan cari makan minum melainkan cari barang yang bisa dicuri. Di tengah aksinya dia mendengar suara langkah kaki. Karena itu dia masuk ke ruangan lain buat sembunyi. Gak taunya dia malah masuk ke kamar si empunya rumah yakni Kaya. Biarpun Kaya tahu Nami lagi mencuri, tapi berhubung orang kaya jadi dia nggak permasalahkan. Setelah kehilangan keluarga, Kaya selalu ingin punya teman. Baginya berbagi dengan teman itu tidaklah salah. Dengar itu, Nami si kucing pencikok justru duduk bersama Kaya buat bergibah tentang Usopp. Bagi Kaya, kisah bokis Usopp adalah obat terbaiknya dalam menjalani hidup pasca ditinggal orang tuanya.
Kini ke Luffy yang sampai dapur dan ketemu Usopp. Gak mau kalah sama Nami dan Kaya, Usopp, Luffy dan Zoro juga bergibah. Usopp cerita tentang rasa irinya mendengar petualangan Luffy, namun dia gak bisa pergi berlayar karena merasa harus menjaga Kaya. Padahal pacar bukan, istri bukan. Lalu Usopp pamer kemampuan nembaknya yang luar biasa. Skill nembak itu merupakan bakat yang diturunkan papanya yang seorang bajak laut. Walau sang papa telah pergi berlayar sejak Usopp kecil, Usopp percaya suatu hari nanti dia pasti pulang. Yang lebih kaget adalah nama papa Usopp adalah Yasop, sang penembak jitu yang menjadi kru bagi Seng yang sangat dikenal Luffy. Sebenarnya ironis karena Luffy lebih kenal Yasop daripada anaknya sendiri. Di tengah pembahasan mereka, Zoro membahas tujuannya mencari anggur. Dengar itu, Usopp siap mengantarnya ke gudang penyimpanan, sedangkan Luffy tetap di dapur dan menghabiskan 1 panci sisa sup Kaya tadi. Now we're talking. Setibanya di gudang anggur, Zoro pun merasa seperti berada di surga. Lagi asik memilih itulah, Usopp jatuh karena tersandung jasad Mary. Berdasarkan bekas lukanya, Zoro tahu pelaku pembunuh Mary. Ya, orang tersebut kini tepat berada di hadapan mereka bernama Kuro. Klehador cuma samaran dia selama ini. Kuro adalah kapten bajak laut kucing hitam dengan harga buronan 16 juta berry. Kuro yang mirip Edward Scissorhands ini rupanya pura-pura jadi korban Morgan agar bisa pensiun dengan tenang sebagai bajak laut. Gak mau rencananya menguasai warisan Kaya diganggu, dia pun harus membungkam Zoro dan Usopp. Zoro tumbang oleh Sam tapi Usopp berhasil kabur. Kuro gak pedulikan Usopp sebab dirinya dikenal seorang pembohong gak bakal dipercaya orang lain. Jadi lebih penting baginya buat singkirkan segala bukti di TKP. Dia pun utus Buci dan Sam membawa para korban dengan gerobak, lalu membuang Zoro dan Mary ke bawah sebuah sumur kering. Left behind. Di kamar Kaya sendiri, Giba akhirnya selesai dengan Kaya bersiap tidur. Merasa Kaya adalah temannya, Nami kembalikan barang-barang yang dia cikok tadi. Di saat bersamaan di desa sendiri, apa yang Kuro bilang benar. Apapun yang Usopp katakan tidak lagi dipercaya orang. Tujuan Usopp lakukan kebohongan dari kecil sebenarnya bertujuan untuk menghibur mamanya si Banchina yang ditinggal Yasop. Di balik cerita bohong tentang kedatangan bajak laut tersimpan harapan akan kepulangan Yasop. Namun hingga Banchina meninggal, Yasop tidak juga pulang. Di tengah kebingungannya mencari bantuan, muncul sosok yang gak diduga yakni Koby. Mundur ke 7 tahun lalu di desa Shimotsuki. Zoro muda yang sekilas mirip anak Deddy Corbuzier ini lagi ngambek karena kalah sparring. Gak heran dia ngambek sebab dia kalah dari seorang ciwai bernama Kuina yang merupakan anak dari sang guru. Gak terima kalah oleh ciwai, Zoro beralasan seandainya pakai katana asli dia yakin hasilnya bakal beda. Dengar itu, Kuina pun menyanggupi permintaan tanding ulang mereka menggunakan katana. Singkat waktu, duel mereka terjadi. Di sini kita tahu kalau katana gagang putih bernama Wado Ichimonji ini awalnya adalah milik Kuina. Di masa itu Zoro masih menggunakan 2 katana. Walau begitu, Zoro tetap bukanlah tandingan Kuina dalam ilmu berpedang. Zoro yang kalah minta Kuina membunuhnya. Namun sebagai manusia berakal, Kuina pun menolak. Kekalahan ini buat Zoro nyaris pensiun belajar ilmu berpedang seandainya tidak ditentang Kuina. Bagi Kuina, ketika dewasa nanti, Zoro bakal melampauinya dalam segala aspek terutama secara fisik. Karena itulah hukum alam dalam ilmu bela diri. Gimanapun pada akhirnya laki-laki akan berada di atas perempuan. Tahu itu, Zoro berusaha yakinkan Kuina dengan mengajaknya berjanji agar dia tidak patah semangat. Yaitu suatu hari kelak salah satu di antara mereka harus jadi pendekar pedang terhebat di dunia. Sayangnya, janji tersebut ternyata tidak dapat ditepati Kuina. Suatu hari menjelang waktu latihan, Kuina tidak hadir. Malah sang guru yang datangi Zoro untuk kabarkan berita duka mengenai kematian Kuina karena kecelakaan. Kematian Kuina jelas membuat hancur hati Zoro. Untuk mengenang Kuina, saat hari pemakaman, Zoro minta izin untuk memiliki pedang Wado Ichimonji yang merupakan pedang langka ini ke sang guru.
Dengan pedang itu, Zoro akan menepati janjinya kepada Kuina untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Itulah kilas masa lalu Zoro yang baru sadar dari pingsannya. Kini yang harus dia lakukan adalah berusaha naik ke atas. Susah payah dia panjat di sumur, tapi dia kembali jatuh dan tak sadarkan diri. Gak lama dia kembali bangun dan coba memanjat lagi. Apakah Zoro akan berhasil naik tanpa adanya bantuan? Balik ke Usopp dulu. Selain Koby, Helmeppo juga di sana bersama 2 kadet figuran lain. Setelah dengar cerita Usopp, Helmeppo anggap dia cuma lagi bohong. Apalagi ketika dia bilang bajak laut yang nyerang rumah kaya bernama Kuro. Berdasarkan kisah Morgan, Kuro udah dihabisi jadi nggak mungkin berkeliaran di desa sirup. Karena itu Helmeppo minta Koby fokus mencari Luffy. Dengar nama Luffy, Usopp langsung merespon dengan bilang dia juga berada di rumah kaya. Berkat itulah para marinir bersedia memeriksa ke sana. Di saat bersamaan, Nami ketemu Luffy yang pingsan akibat keracunan. Karena hal itu, Nami jadi tahu penyebab Kaya sakit selama ini. Sebelum bisa bangunin Luffy, Nami terpaksa sembunyi karena mendengar suara orang datang. Saat itulah Nami dengar semua rencana Kuro bersama anak buahnya. Dia juga tahu kalau Zoro udah dikalahkan dan Luffy yang terkena racun kuat yang bahkan bisa membunuh monster laut. Perasaan Luffy gak bakal selamat, Buci dan Sam bersiap membuangnya ke sumur. Di saat itu juga bel rumah berbunyi. Kuro yang buka pintu kaget atas kedatangan para marinir. Berusaha tenang, Kuro jelaskan ke Koby kalau Usopp adalah pemuda bermasalah dan terkenal tukang bokis. Hal tersebut tampak disetujui oleh Helmeppo juga. Gak mau disalahkan, Usopp minta Koby periksa sarung tangan Kuro. Setelah diperiksa ternyata tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Lalu Helmeppo sampaikan ke Kuro mereka lagi cari Luffy. Kuro kenali nama Luffy sebagai teman Usopp dan siap menyerahkannya ke marinir. Tanpa buang waktu, Kuro tutup pintu dan hubungi Buci untuk minta dia bawa si Luffy. Sambil tunggu Luffy, Usopp masih coba yakinkan Koby. Sayangnya tidak ada bukti kuat atas klaim Usopp. Kemudian Luffy pun muncul untuk diserahkan kepada marinir. Beres dengan Luffy, Kuro sudah hina bersiap menutup pintu. Namun Koby tahan karena masih ada pertanyaan. Di saat bersamaan, Nami keluar dari persembunyian untuk menghajar Sam. Suara hantamannya itu didengar Koby. Kuro beralibi itu suara khas rumah tua. Dengan demikian tidak ada yang bisa dilakukan marinir dan Usopp. Jadi Usopp pun pilih kabur untuk mencari bantuan lain, sedangkan Koby diminta pergi oleh Kuro. Rupanya Usopp datangi kamar Kaya lewat jendela. Setelah menjelaskan panjang kali lebar mengenai yang terjadi, bukannya percaya, Kaya malah menampol Usopp karena dianggap udah keterlaluan menjelekkan Kuro. Walau diusir, Usopp menolak pergi demi memastikan keselamatan Kaya. Sementara itu, Kuro dan Buci dapat info mengenai Nami yang dengar semua pembicaraan mereka tadi. Hal itu tepat terjadi jam 12 di mana Kaya resmi berusia 18 tahun. Dan hal itu juga membuat Kuro tidak perlu lagi menyamar sebagai klehador. Kini saatnya mereka jalankan rencana membunuh Kaya untuk kuasai hartanya. Agar tidak bisa kabur, rumah yang memiliki sistem pengamanan dari bajak laut ini pun diaktifkan Buci, di mana seluruh pintu dan jendela ditutup rangka besi serta matinya listrik. My parents built him to keep the pirates out. Kirain siapa? Rupanya Nami. Barulah Kaya percaya cerita Usopp setelah dengar dari Nami mengenai racun yang selalu Kuro kasih ke dirinya. Tahu fakta itu jelas membuat Kaya syok. Sebab Kuro udah dianggap layaknya keluarga sendiri. Saat Kaya berusaha mencerna yang terjadi, Sam lagi memburu dirinya dengan modal kayu pel. Begitupun Buci dengan kostum kucing gemoy. Sedangkan Kuro kembali ke wujud Edward Scissorhands-nya dan kini berada di luar kamar Kaya. Namun begitu dia masuk, mereka udah hilang. Semua berkat Usopp yang tahu detail jalan rahasia di rumah Kaya. Sialnya, akibat batuk posisi Kaya ketahuan. Tanpa ragu, Kuro hujamkan pisaunya menggores lengan Kaya. Kita cek dulu nasib Luffy. Di tengah jalan, Koby dan Helmeppo terlibat perdebatan mengenai Usopp. Helmeppo yang otaknya segede kacang hijau ini malah merasa Koby berjiwa bajak laut karena percaya Usopp. Keributan atas dasar dengkinya Helmeppo ke Koby berakhir saat Luffy sadar. Karena Luffy mau kasih kado buat Helmeppo. Akhirnya Zoro bebas dan bersiap kembali ke rumah Kaya. Lalu balik ke Luffy yang minta Koby bebaskan dia demi selamatkan nakamanya. Jelas permintaan itu ditentang Helmeppo yang gak mau lepasin Luffy. Tapi tada, Zoro muncul buat bebaskan Luffy. Sebenarnya Zoro bukan sengaja nolong Luffy, dia lagi tersesat waktu mau balik ke rumah Kaya. Padahal rumah Kaya cuma di depan sumur itu doang. Bisa-bisanya kesesat. Inilah Zoro yang kami kenal. また道がねえ
目を離した隙間じゃねえよ。 Tanpa buang waktu lagi, Luffy dan Zoro balik ke rumah Kaya. Walau sempat ditahan Koby, namun dengan bacotan demi persahabatan, Koby pun biarkan mereka pergi. Di rumah sendiri, Usopp, Nami, dan Kaya berhasil mencapai kamar orang tua Kaya. Di sana ada tuas lain untuk menaikkan sistem keamanan rumah. Di tengah usaha mereka, Kuro tiba. Karena itu mereka pun langsung bersembunyi untuk menghindari Kuro. Sambil mengoceh karena harus pura-pura jadi babu selama ini, Kuro terus mencari keberadaan mereka. Gak lupa juga ditambah hinaan terhadap sifat manja si Kaya. Sementara dia ngoceh, Luffy dan Zoro tiba di rumah Kaya. Sesampainya di dalam, mereka pun berpencar mencari para nakama. Saat berjalan di koridor, Zoro bisa merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Zoro pun masuki mode pemburunya mencari sosok tersebut. Tanpa perlu repot, Buci si kucing gemoy datang menantangnya. Dengan 2 macete, dia menerjang maju beradu pedang sama Zoro. Buci nggak sendiri karena Sam juga berada di sana. Gokilnya dia pakai sebilah pisau dan sebatang kayu pel. Posisi 2 lawan 1 itu jelas menyulitkan Zoro. Namun dia masih bisa mengimbangi Buci dan Sam. Di saat mereka bertarung di kamar, Kaya juga bersiap menghadapi Kuro. Akibat nggak tahan dengar hinaan Kuro, dia keluar bersama Nami untuk menantangnya. Tapi mereka nggak tahu kalau Kuro bisa flicker sehingga dengan mudah Nami dan Kaya dikalahkan. Usopp yang coba bantu juga gagal karena peluru pachinko berhasil ditangkap. Dengan sekali hantam, Usopp auto tumbang. Beres sama Usopp, Kuro balik buat eksekusi Kaya. Di saat itulah Luffy muncul menahan serangannya. Seperti orang lain, Luffy juga kaget dengan kecepatan Kuro. Sambil hindari pukulan Luffy, Kuro bermain kucing-kucingan seraya omong kosong. Dirinya udah lama jadi kapten bajak laut, anggap Luffy cuma anak kemarin sore. Apalagi dengan kecepatannya dia merasa berada di atas angin karena Luffy nggak bisa kenai dirinya. Bahkan Luffy harus terluka oleh Kuro. Di sisi lain, Zoro juga kewalahan menghadapi 2 kucing. Dipikir berhasil menjatuhkan Sam, gak taunya malah pedang kesayangan Zoro berhasil dicuri. Hal tersebut jelas menaikkan tensi darah si pemburu bajak laut. Karena itu, kedua kucing ini pun bersiap dikasih paham Zoro. Pertarungan Luffy sendiri lebih banyak diwarnai bacotan dibanding adu pukul. Dengan kecepatan Kuro, Luffy harus ekstra fokus membaca posisi musuh. Sambil menutup mata, Luffy tajamkan telinganya untuk mencari keberadaan Kuro. Hingga akhirnya dia berhasil memukul Kuro dan mengakhiri pertarungan dengan Gomu Gomu no Kane. Masalah baru muncul kala membereskan para cecungu. Dengan hadirnya marinir di sana, mereka harus kabur tapi nggak punya kapal. Dengar itu, masalah pun segera dibereskan Kaya si empunya galangan. It's like your lawyer friend. Who was their dearest colleague? Hereby name this ship the Going Merry. Kapal yang mirip sama Mary itu pun dinamakan Going Merry oleh Luffy. Sebab sejak orang tua Kaya meninggal, Mary lah yang mengurus galangan. Jadi Luffy pun berniat mengenang jasanya dengan nama tersebut. Selain dapat kapal baru, Luffy juga merekrut kru baru yakni Usopp. Usopp sebenarnya berniat tinggal untuk membantu Kaya di galangan. Namun Kaya minta dia ikut Luffy demi mengejar impiannya berlayar di lautan. Selain itu, Kaya lebih tertarik belajar kedokteran dibanding jalani usaha galangan. Sebagai hadiah perpisahan, Usopp pun dihadiahkan cup-cup mua oleh Kaya. Dan inilah dia Going Merry, kapal pertama milik bajak laut topi jerami. Di lautan, Garp gak salahkan Koby yang gagal jalankan misi. Sebab dia udah prediksi kemunculan Luffy. Kok dia tahu itu kapal Luffy ya? Di Going Merry sendiri, Usopp dengan PD-nya pamerkan Jolly Roger bergambar logo tengkorak tanpa hidung panjang yang ikonik. Sebagai kapten dan pemilik kapal, Jolly Roger Usopp jelas ditolak Luffy. Saat lagi asik bercanda itulah mereka mendapat serangan meriam dari marinir.
Menggunakan teropong, Luffy periksa penyerang kapal barunya. Alangkah kagetnya Luffy kala dia lihat orang yang menyerang mereka adalah kakeknya sendiri, yakni Monkey D. Garp. Grandpa? Bingung. Episode 1 dan 2 tergolong bagus loh. Masuk 3 dan 4 rada kecewa sih sama beberapa aspek. Di sini ada yang setuju nggak sama aku kalau Usoppnya nggak Usopp? Gimana tuh coba, Usopp nggak Usopp? Yang ikonik dari Usopp itu hidungnya. Semua pakaian dan gambaran karakter udah dibuat semirip mungkin, kenapa hidungnya nggak sekalian sih? Terus Jenggo juga dihilangkan ya. Gara-gara dia nggak ada malah jadi plot hole. Kan harusnya dengan kemampuan hipnotis dia bisa buat kru lain ngaku jadi Kuro. Di sini nggak dijelaskan gimana cara Kuro pura-pura dianggap mati setelah dibunuh Morgan. Mana Kuronya lemah banget lagi. Terus Luffy itu kan harusnya idiot ya. Kok bisa pula dia yang kasih nama Going Merry? Bodoh ah, pokoknya beres episode 3 dan 4. Semoga terhibur dan nantikan episode selanjutnya ya. See you all. Bye.